Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih semangat ya nak ya. Sebelum kita pembelajaran hari ini, kita coba berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan nak Zain. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya ya nak ya. Dan jangan lupa tadi sudah sholat duha nak? Sudah. Belum. Sudah. Oke, yang belum nanti setelah pelajaran ini sholat duha ya nak Yoga? Ya Bu, sholat. Ya, alhamdulillah. Saya ingatkan kembali absen di Google Classroom ya nak ya. Ya, absen di Google Classroom. Nanti saya lihat setelah pembelajaran hari ini. Untuk ice breakingnya, coba dilihat ini nak. Ini uang berapa nak? 20.000. 20.000. 20.000. Di uang 20.000 ini ada tanda tangan siapa nak di sini? Tapi nanti Deputi ya. Bank Indonesia Bu. Oke, Mirza betul sekali ya. Ini tanda tangannya Gubernur Deputi Bank Indonesia. Nanti uangnya melayang ke kamu ya nak ya. Saat kita sudah masuk, kamu ambil uangnya. Oke sayang? Ya. Iya Bu, tak tunggu Bu. Oke. Dan Zoga gak mau nebak ya. Oke. Sebelum kita ke materi, yaitu jurnal penyesuaian, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Neraca saldo Bu. Oke, materi kita sebelumnya adalah neraca saldo. Nah, ada yang masih ingat neraca saldo itu apa nak? Masih saya Bu. Ya, silakan Ali. Neraca saldo itu daftar saldo yang memuat tentang saldo-saldo akhir dari setiap akun di buku besar. Oke, jadi neraca saldo memang data saldo akhir di masing-masing buku besar. Oke ya, tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu mempelajari mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu tahap pengikhtisaran. Dengan tujuan yang pertama, kalian bisa mendeskripsikan pengertian dari jurnal penyesuaian. Yang kedua, mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Yang ketiga adalah menyusun jurnal penyesuaian. Oke, bisa dilihat nak ya. Coba disimak. Bagaimana tayangan video tadi? Sangat menarik sekali Bu. Alhamdulillah. Ya. Dari tayangan Bagus. video tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan nak? Saya Bu, Ya, Zoga. di dalam tayangan video tadi ada beban yang masih harus dibayar. Mengapa itu harus dibuat jurnal penyesuaian Bu? Oh gitu ya. Jadi Oke. beban yang masih harus dibayar. Menurut kalian beban yang masih harus dibayar itu termasuk apa nak nama lainnya? Utang beban. Betul sekali Ali ya. Ali luar biasa. Itu namanya utang beban. Misal ya nak ya, pada saat ayah kalian bekerja di bulan Januari, ada gaji karyawan yang belum dibayar. Nah, ayah kalian yang
kerja di bulan Januari itu nanti dia nerima gajinya tanggal berapa? Februari. Nah, awal Februari kan ya, biasanya tanggal 1. 1. Nah, pada saat tanggal 31 itu perusahaan kan buat laporan bulanan. Nah, di situ akan tertulis yang namanya beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Ya. Nggih. Ya. Nggih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Ada Bu, saya. Ya. Oke, Torik. Kameranya dinyalakan, Nak? Sudah. Ya. Terus? Mengapa pemakaian perlengkapan juga dibuat jurnal penyesuaian, Bu? Nah, perlengkapan ya. Perlengkapan itu adalah barang habis pakai. Contohnya, pada saat awal tahun ajaran baru, ya, kalian biasanya membeli buku 1 pak. 1 pak itu isinya 10, ya. Nah, harga 1 pak itu 20.000, berarti per bijinya berapa? 2.000. Nah, betul sekali ya. Harga per bijinya 2.000. Ya, pada saat pemakaian selama 2 bulan ternyata Torik ini ya ngecek, oh buku saya tinggal berapa ya yang beli awal tahun ajaran itu. Oke, ternyata bukunya tinggal 2. Berarti yang sudah terpakai berapa, Nak? 18. 8. Ya, 1 paknya kan isi 10 ya. Terpakainya Oh iya, 8. ya. 1 paknya isi 10 dan sisanya 2. Berarti yang terpakai adalah 8 gitu ya. Nah, jika kita kalikan 8 dikali 2.000 harga per bijinya, berarti totalnya adalah 16.000. Nah, betul sekali, 16.000. Lah, nominal 16.000 itu yang akan kita sesuaikan dibuat jurnal penyesuaian. Nah, bunyi dari jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan adalah beban perlengkapan debit 16.000 dan perlengkapan kredit 16.000. Oke? Bagaimana anak-anak? Ada yang masih ingin ditanyakan? Enggak. Jelas, Bu. Oh, sudah jelas, alhamdulillah. Oke. Untuk selanjutnya kita mulai saja diskusinya ya, Nak ya. Di Google Classroom sudah Bu Diana bentuk kelompoknya masing-masing ya. Jadi nanti diskusinya sesuai dengan kelompoknya dengan menggunakan LPD yang kalian download di Google Classroom itu ya. Semoga diskusinya lancar, bisa menyelesaikan soal di dalam LKPD itu. Oke, Nak? Oke, kita mulai saja diskusinya ya. Alokasi waktunya 30 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Diana setelah kalian menyelesaikan diskusi dengan teman-temannya di WA Group ya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Oke, Nak ya. Selama diskusi mungkin ada kendala? Ada apa enggak? Enggak. Alhamdulillah enggak ada. Oke, untuk presentasinya dimulai dari kelompok 1. Siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Oke, Mirza, silahkan, Nak. Karena data penyesuaian sudah menunjukkan data perlengkapan yang sudah terpakai, maka nominalnya tetap 375.000 dan jumlahnya beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit masing-masing sebesar 375.000. Oke, untuk nomor 1 memang beban pemakaian perlengkapan, gitu ya, Nak ya. Karena di data penyesuaian itu sudah ada beban yang terpakai, maka kita tidak perlu menghitung lagi, gitu ya. Oke, betul sekali kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silahkan. Saya, Bu. Oke, Handi, kameranya dinyalakan, Mas? Apa jaringannya ya, Nak ya? Ya, Bu. Jurnalnya beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit masing-masing 120.000. Ya. Perhitungannya saldo awal perlengkapan 302 dikurangi dengan sisa perlengkapan 185.000.
Hasilnya 120.000. Karena perlengkapan belum menunjukkan pemakaian perlengkapan, maka harus dihitung terlebih dahulu, Bu. Sudah, Bu. Ya, betul sekali nak ya. Mungkin ada yang menanggapi atau benar ya jawabannya dari Handi ya? Benar. Benar, Bu. Ya, Benar sekali. alhamdulillah berhasil ya diskusinya. Dari pembelajaran diskusi hari ini, alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Saya harapkan seperti itu dan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mungkin ada yang mau membuat kesimpulan? Saya Bu. Ya, silahkan nak. Dari pembelajaran hari ini, yaitu jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan untuk membuat perubahan saldo dalam beberapa akun, sehingga saldo akun mencerminkan saldo akun yang sebenarnya. Dan akun yang memerlukan jurnal penyesuaian ada 6, yaitu yang pertama, beban yang masih harus dibayar, kedua, piutang pendapatan, ketiga, penyusutan AT, 4, pemakaian perlengkapan, 5, beban dibayar di muka, dan yang terakhir, pendapatan diterima di muka. Oke, betul sekali ya nak ya. Jadi yang kita pelajari hari ini ya adalah jurnal penyesuaian, dan tujuan dari jurnal penyesuaian itu supaya saldo yang ada di neraca saldo itu bisa menunjukkan data yang sebenarnya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, Bu Diana menginformasikan di Google Classroom itu sudah ada post test. Jadi untuk mereview dari pembelajaran kita hari ini, silahkan habis setelah ini dikerjakan post testnya dengan alokasi yang sudah ditentukan ya. Oke. Akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Oke, ya. Selalu cuci tangan, keluar pakai masker, dan ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, ya. Dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Gitu ya, nak ya. Iya, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya, dan jika ada pertanyaan bisa WA Jabri Bu Diana. Oke. Iya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.